seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi seolah-olah menjadi korban? Coba kita baca pasal 7 Undang-Undang TNI. Apakah ada tugas TNI dalam konteks pengamanan kejaksaan? Tidak ada. Itu sudah seperti keadaan yang tidak normal. Sekali lagi, TNI bukan penyedia jasa keamanan seperti perusahaan security atau satpam. Ya, sebenarnya kan itu didasari atas nota kesepahaman atau kerjasama antara TNI dan kejaksaan. Itu salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Dengan pelibatan TNI akan memunculkan persepsi di masyarakat bahwa hubungan Polri dengan kejaksaan tidak baik-baik. Di satu sisi kerja-kerja penegakan hukum, polisi jaksa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini kan merupakan bagian dari objek vital yang sangat strategis, bahwa TNI memberikan dukungan, ya, perbantuan terhadap pelaksanaan tugas dari kejaksaan, termasuk pengamanan. Selamat malam, selamat bergabung di program Rosi. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengirim telegram memerintahkan pengerahan personel dan alat kelengkapan untuk pengamanan di Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Mengapa TNI harus jaga kejaksaan? Malam ini saya mengundang seorang yang pernah menjadi Menko Polhukam dan sekaligus juga pernah menjadi Menteri Pertahanan, Profesor Mahfud MD. Prof, terima kasih sudah di Rosi. Rosi, makasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih, udah 3 hari lalu. 3 hari lalu, ya nggak apa-apa. Itu tandanya ya. Selalu doa untuk kesehatan dan umur yang panjang untuk Prof Mahfud. Ya, alhamdulillah. Prof, pada saat kita berbicara soal tema kali ini, mengapa TNI harus jaga kejaksaan? Karena ramai, ada telegram Panglima memerintahkan personil TNI menjaga kejaksaan. Saya mau mulai pertanyaan dengan, menurut Prof Mahfud, ada apa ini? Iya, ada telegram Panglima yang menurut saya tidak normal, ya. Mungkin ada sesuatu pergolakan politik di internal atau pergolakan di internal kejaksaan maupun di TNI barangkali kemudian masuk, dan terutama di antara kejaksaan dan kepolisian saya kira sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Memang lama tidak harmonis kan. Di dalam kerja-kerjanya tidak saling bersinergi. Rupanya saling berkompetisi, bukan saling bersinergi, dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Itu karena apalagi Pak Mahfud pernah 5 tahun menjadi Menko Polhukam, membawahi institusi-institusi. Saya merasakan itu. Saya merasakan ketika saya di Menko Polhukam itu antara Polri dan kejaksaan itu hubungannya tidak harmonis. Sehingga kalau misalnya ada satu kasus, saya tidak bisa memanggil Jaksa Agung bersama dengan Polri. Pasti mereka minta waktu yang mereka datang. Kapolri sering datang sendiri kan, tapi tidak di forum yang sama dengan Jaksa Agung. Sama. Sampai segitunya, Prof? Iya, ini saya kan sudah pernah saya katakan. Dia ada kekurang harmonisan, dan itu saya kira tidak bisa disembunyikan oleh siapapun, terutama sesudah pergantian pemerintahan baru ini kan saling lempar tolak apa gitu ya soal kasus. Misalnya ya kasus pagar laut, ya kan, kejaksaan bilang ini korupsi, polisi bukan, lalu saling lempar begitu kan. Sekarang ini kan tidak bagus. Lalu ada beberapa kasus besar yang tidak jalan di polisi sehingga tidak masuk kejaksaan, misalnya kasus judol, ya, artinya bukan tidak masuk gitu, hanya berhenti dulu katanya sekian 27 orang beberapa udah, ini kan tidak jelas kabarnya judol, bahkan juga sudah disebut-sebut pejabat tertingginya di situ, tapi berhenti kan gitu kan. Dan nampaknya pemerintah menyadari ini gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya memang harus ada langkah untuk memperbaiki ini, karena ini bangsa yang dipertaruhkan, ketatanegaraan kita yang menjamin kelangsungan kita berbangsa dan bernegara secara tertib.
Gitu. Prof, meskipun penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ia menekankan bahwa sudah ada kerjasama pengamanan yang didahului dengan MOU tahun 2023. Rasanya ini saya relevan untuk menanyakan ke Pak Mahfud karena Pak Mahfud pada waktu itu masih menjadi Menko Polhukam. Kata Kapus Penkum Kejagung mengatakan gini, di Kejaksaan Agung ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan kalau tidak salah. Kejaksaan Agung sudah sering mengajukan permintaan pengamanan kepada TNI sejak lama. Pengamanan lebih intens ketika ada MOU. Salah satu poinnya adalah bahwa TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Kalau dielaborasi salah satu bentuknya adalah pengamanan. Kalau mendengar penjelasan ini kan berarti sesuatu yang lazim. Bukan seperti apa yang menjadi pandangan Prof. Mahfud yaitu abnormal. Kayaknya lazim tapi itu abnormal. Karena 2 undang-undang yang mengatur tentang ini, satu undang-undang kejaksaan, yang kedua undang-undang TNI, yang terakhir. Tidak membuka pintu untuk ini kecuali dengan kunci khusus. Kunci khususnya tuh ada, nanti kita lihat. Pertama, saya lihat undang-undang kejaksaan ya. Di undang-undang kejaksaan itu yang terbaru 11 tahun 2023. Ya, 11 2023. Itu isinya itu ada satu pasal yang memang memungkinkan kejaksaan itu meminta perlindungan khusus. Pasal 8A. Gini bunyinya itu, setiap anggota kejaksaan, jaksa dan keluarganya itu berhak, dalam kurung berhak, untuk mendapat perlindungan dari ancaman atas keselamatan. Jadi berhak gitu. Nah tetapi di situ disebutkan hak untuk minta ancaman keselamatan disebut minta ke kepolisian. Sebut eksplisit di situ. Bukan ke TNI. Bukan ke TNI. Minta ke kepolisian gitu. Nah peraturan lebih lanjut tentang ini diatur dengan peraturan presiden. Dan dalam waktu 2 tahun peraturan presiden ini harus dibuat. Nah ini sudah 3,5 tahun tidak dibuat. Sehingga saya curiga ini ada sesuatu karena dulu waktu zaman saya, bukan waktu zaman saya, waktu zaman periode pertama Pak Jokowi itu sudah ada perintah bahwa harus dibuat perpres tentang keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Dalam pasal-pasal yang sudah ditentukan ada persesnya dan perpres itu dibahas dengan DPR. Ini luar biasa, sebuah perpres harus dibahas dengan DPR. Tapi oke, pemerintah ikut. Nah sesudah itu dibahas dengan DPR, Polri tidak mau tanda tangan. Sampai hari ini nih yang saya monitor udah ditanda tangan. Itu sudah rapat kabinet. Karena di situ ada pelibatan TNI. Iya. Sampai sekarang PTN waktu itu peresmian Menkumham hadir, Kejaksaan Agung hadir, Polri hadir di depan Presiden nih. Pak Prabowo hadir waktu itu Menhan, saya hadir. Sudah disetujui. Udah kan cuma kalimat ini saja yang polisi tidak setuju. Oke ada Pak Listio juga. Sudah itu finalisasi saya undang ke kantor saya, berubah polisi tidak mau, sampai sekarang tidak jalan. Nah ini. Nah ini apa? Jadi apa kaitannya dengan meminta dalam undang-undang Kejaksaan Agung bisa meminta perlindungan kalau ada ancaman terhadap keamanan bagi dirinya, lalu apa hubungannya dengan ini, Prof? Tidak ada hal yang sama, maksud saya, bahwa di dalam undang-undang yang saya sebut tadi, undang-undang Kejaksaan Agung itu disebutkan bahwa dalam meminta menggunakan haknya untuk minta perlindungan itu harus ke Polri, bukan ke TNI, gitu loh. Kenapa sekarang harus ke TNI? Jangan-jangan perpres yang diminta selesai dalam 2 tahun itu sama nasibnya dengan perpres tentang pelibatan TNI. Gitu, mungkin ya. Tapi saya tidak tahu ada faktor lain apa tentang itu. Itu tadi kan tentang undang-undang kejaksaan. Nah sekarang ada undang-undang lain yang juga tidak memungkinkan TNI itu masuk ke situ, kecuali dengan kunci khusus. Ya, kunci khususnya ada. Yaitu di situ dalam operasi militer selain perang, ya kan, TNI boleh melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional, oke? Nah, jadi dia boleh. Apakah kejaksaan termasuk objek vital nasional? Nah itu persoalannya. Kejaksaan itu apa sih objek vital nasional? Itu diatur di dalam Kepres nomor 63 tahun 2004. Tidak ada kejaksaan. Kejaksaan Agung tidak termasuk dalam objek vital nasional? Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nanti dilihat aja. Oleh sebab itu ini saya katakan kunci khusus. Mungkin saja.
mungkin saja presiden ya mengubah kepresnya, tapi kita tidak tahu. Kan itu hanya kepres. Paling tidak itu belum terpublikasi sampai saat ini. Kalaupun itu ada. Harus dengan kepres kalau TNI itu mau menjaga kejaksaan, gitu. Sorry Pak, kalau misalnya dari pengalaman Prof Mahfud pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Menko Polhukam, apakah meminta pengamanan TNI ke kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini baru pertama kali sepanjang sejarah terjadi? Baru pertama kali, dan alasannya menurut saya tidak masuk akal ya. Misalnya dikatakan ini kan objek vital nasional. Objek vital nasional itu sudah ada ukurannya menurut Tadi Kepres. Pak Tidak Prof. Mahfud sudah masuk jelaskan, Kejaksaan Agung tidak masuk. Lalu kenapa alasannya? Kan ada Jampit Mil. Jampit Mil itu kan punya kantor sendiri, bukan kejaksaan. Iya kan? Ada auditor militer, pengadilan militer. Di situ kalau militer. Bukan hanya karena ada Jampit Mil lalu seluruh kejaksaan di Indonesia jaya TNI. Kan masalah pengadilan militer tidak ditangani oleh kejaksaan, ada auditor sendiri kan. Yang ada kan baru di tingkat pusat. Kalau kemudian koalisi masyarakat sipil memandang ini sebagai satu pelibatan TNI yang terlalu jauh, bahkan ditengarai sebagai satu bentuk intervensi terhadap supremasi sipil, apakah Prof Mahfud setuju juga dengan anggapan ini? Saya memahami, tetapi saya tidak setuju karena memang ada sesuatu yang mungkin harus pakai kunci pas, ya, kunci Inggris untuk membuka itu. Karena selama ini kita tahulah antara Polri dan kejaksaan itu tidak bersinergi, gitu. Banyak. Atau kalau gini, Prof. Apakah untuk melibatkan, satu kan selalu dikatakan sudah ada MOU sebelumnya, jadi bukan sesuatu hal yang baru. Apakah menurut Prof Mahfud pelibatan TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan ini dengan sepengetahuan Presiden? Seharusnya iya. Dalam pikiran saya, karena sudah jelas menurut Undang-Undang TNI tidak boleh, menurut Undang Kejaksaan tidak boleh, itu urusan polisi. Tapi karena ada kata objek vital nasional. Nah objek vital nasional itu apa? Itu ada kepresnya, Kepres 63 2024. Di situ kejaksaan tidak masuk. Nah kalau masuk lagi apa? Harus dengan kepres lain kan gitu. Sehingga saya pikir presiden mungkin sudah membuat kepres atau sekurang-kurangnya kalau dianggap keputusan presiden bisa memo, bisa perintah langsung kan bisa saja. Ini kejaksaan presiden bahwa kejaksaan itu ke objek vital nasional. Sehingga tidak mungkin tuh Panglima membuat telegram apalagi cuma dengan MOU gitu untuk pengamanan kantor kejaksaan. Lagi pula kalau MOU itu kan ad hoc ya. Tidak melembaga setiap pengadilan, artinya Prof ingin mengatakan juga pelibatan meminta TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini atas izin dan blessing dari Presiden Prabowo. Iya, saya meyakini itu. Karena kalau tidak itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena bukan objek vital nasional. Apakah kemudian kalau dengan melibatkan TNI tadi Prof mengatakan harus ada kuncinya. Iya. Dan kemudian Prof meyakini ini nggak mungkin seberani ini gitu kalau tidak ada blessing dan izin dari Presiden Prabowo. Artinya memang ada yang dianggap urgent, ada yang dianggap genting untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan, Prof? Kemungkinan iya, makanya saya katakan disharmoni hubungan antara ini kan tidak bisa disembunyikan nih, antara Polri dengan kejaksaan kan juga dirasakan oleh masyarakat dan dulu sudah saya katakan gitu, seperti saya katakan tadi kan. Karena jadi memang alih-alih meminta pertolongan pengamanan yang harusnya kepada kepolisian, tapi justru meminta kepada TNI. Ini yang sekali lagi mengentalkan apa yang menjadi pengalaman Prof Mahfud. Iya. Ada disharmoni antara kejaksaan dan kepolisian. Iya. Tidak saling sinergi sebenarnya. Dulu ingat enggak kasus kecil nih, saya ambilkan kasus kecil biar tidak antar gajah, antar kecil-kecil saja. Dulu pernah ada orang bernama Nur Hayati, ingat ya, di Garut. Dia melaporkan lurahnya itu korupsi. Sesudah lurah itu berhenti, dia lapor, ini korupsi kan. Korupsi, betul terbukti korupsi. Divonis lurahnya ini, masuk penjara korupsi. Nah sesudah itu, Nur Hayati yang lapor ini jadi tersangka juga kan. Jadi tersangka juga. Ribut masyarakat. Terus apa yang terjadi? Ketika saya tanya, Pak kenapa itu jadi tersangka? Saya tanya ke Polri, kok jaksa bisa B21?
Karena atas permintaan jaksa. Jaksa meminta kepada kami agar pelapor ini dijadikan tersangka. Kenapa? Karena dia kok baru melapor, berarti dia ikut serta. Kan gitu kan? Padahal ini kan takut mau lapor si Nur Hayati. Terus itu kata polisi, terus saya katakan ke jaksa, loh kok bisa begitu? Apa jalan keluar yang dia? Ya udahlah Pak, dibawa aja ke pengadilan, nanti kita tuntut bebas gitu. Biar oleh hakim tidak dihukum, dibebaskan. Tapi karena pun proses sudah berjalan. Dan nggak boleh begitu, saya bilang. Nggak boleh begitu. Itu kan nasib orang. Anda percayakan pengadilan. Kalau nanti terjadi permainan lagi oleh lurahnya, hakimnya disuap gimana? Lalu dihukum benar gimana? Apa moral cerita dari moral cerita ini antara kejaksaan dan kepolisian ini tidak sinkron kerjanya. Bisa sesuatu yang tidak ada diminta ada. Sudah lengkap polisinya ya, sudah lengkap, diberi petunjuk ini lagi agar ini. Sesudah ini belum lengkap lagi gitu. Nah, menurut saya tidak begitu jiwa kuhab kita sebenarnya. Nah, ini taruhlah untuk di tingkat teknis itu rivalitas. Kalau di tingkat atas itu menurut saya kimia politiknya selalu beda. Kimia politiknya selalu beda. Ya. TNI terjun ke banyak lini, dari menjaga teritori kini menjaga institusi. Dulu menjaga perbatasan, kini jaga kejaksaan. Sampai mana militer akan dikerahkan? TNI, lembaga yang berperan menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, kini punya sejumlah tugas baru. Hal ini jadi sorotan karena beberapa diantaranya dituding berada di luar ranah dan tanggung jawab TNI. Saya bersama Menko Polhukam periode 2019-2024 yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prof. Mahfud MD. Prof, dengan pelibatan TNI di berbagai ranah yang disebut menjadi supremasi sipil, apakah ini buah dari Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dan memang mendapat banyak sorotan dan kritik? Bukan buah menurut saya ya, karena sebenarnya di Undang-Undang TNI yang baru itu tidak ada materi baru. Undang-Undang TNI yang baru tuh dulu yang diributkan bahwa nanti TNI masuk ke berbagai jabatan sipil. Nah di draft yang lama memang itu ada presiden bisa menetapkan TNI ditempatkan dimanapun kalau itu dianggap perlu. Itu di draft yang pernah beredar. Entah benar entah tidak. Itu yang diprotes oleh masyarakat sipil pada waktu itu. Memang ada kalau tidak salah pasal 42 ayat 2 atau 3 gitu. Jadi presiden tuh boleh di draft yang lama. Kita protes semua. Dan itu sekarang tidak masuk. Tidak masuk. Jadi tidak ada yang baru dari waktu ini. Kecuali bahwa... Dan menurut Prof. Mahfud juga tidak ada yang perlu dicemaskan dari Undang-Undang TNI baru. Undang-Undang TNI itu masih yang lama, cuma yang berbeda itu penambahan umur untuk pensiun. Kan kalau itu tidak ada kaitannya dengan profesionalitas ya, itu masalah produktivitas saja. Orang masih muda perpanjang aja umurnya gitu agar tidak segera pensiun. Dan menurut saya itu wajar saja dan saya setuju perpanjangan umur itu. Tapi kalau materi baru untuk kekuasaan TNI di luar yang sudah ada, tidak ada yang baru. Saya tanya, coba saya tanya apa sih yang baru dari undang-undang ini? Tidak ada. Mungkin bicara cyber ya, cyber. Urusan pertahanan itu kan harus sekarang perangnya lebih cyber. Masa enggak pakai cyber dan BSSN gitu kan? Cuma kata cyber. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan. Jadi, kalau ada paparan tentang ancaman kan pakai data cyber semua. Bagaimana kalau TNI tidak boleh itu? Dia punya intelijen juga, BAIS. Masa enggak boleh cyber? Kan jadi cuma menurut ditambah. Prof. Mahfud keterlibatan TNI yang ada dalam Undang-Undang TNI ini sudah sangat relevan dengan perkembangan dan tantangan zaman. Dan tidak ada yang berubah. Jadi orang yang ribut dulu bilang mau berubah itu, iya memang di draftnya berubah. Tapi begitu rakyat sipil ribut, demo di mana-mana, menggedor pintu hotel dan sebagainya, anak demo itu, apa yang tadinya dikhawatirkan itu tidak muncul lagi di keputusan. Itu kan berhasil ya, masyarakat sipil berhasil menghapus itu. Tapi yang sekarang ada saya tanya, mana coba? Mana yang baru dari Undang TNI yang memperluas kewenangan? Anda bilang Kejaksaan Agung, misalnya, yang dulu Kejaksaan Agung sudah ada Jampitmil sebelum berlakunya undang-undang itu dan tidak bisa dihindari masuk di situ. Dan ingat bahwa di situ disebut di dalam pasal 47 yang dimaksud jabatan sipil dari Kejaksaan Agung itu adalah Jampitmil yang memang sudah ada sebelumnya, bukan lalu menjaga peradilan-peradilan
kejaksaan se-Indonesia ndak bisa. Oke, kalau gitu mari kita dudukan persoalannya. Jadi satu soal undang-undang TNI, Prof. Mahfud melihat tidak ada sesuatu yang dicemaskan, itu sudah sesuai dengan peran TNI menghadapi tantangan zaman yang relevan. Dan tapi kedua ada soal TNI menjaga kantor kejaksaan. Bagaimana dengan kecemasan masyarakat sipil yang melihat ini makin merengseknya atau maksudnya makin masuk pelibatan TNI ke ranah-ranah supremasi sipil? Apakah ini bagian dari TNI dianggap mau mengintimidasi perkara-perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Prof, atau di Kejaksaan Tinggi? Ya mungkin saja bahwa masyarakat sipil mengkhawatirkan itu, saya paham bahwa ini kan tidak normal gitu. Bukan soal undang-undangnya. Ya, jadi ini Prof ingin ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda toh. Undang-undang, jangan disalahkan, undang-undang TNI itu udah bagus menurut saya ya. Tidak ada yang baru lah dari yang lama. Tapi ini kan soal lain ya. Apakah ini mau melindungi kejaksaan dari intimidasi? Bisa saja. Karena orang kemudian berpikir kan tentang bagaimana seorang Jampitsus dikuntit. Ya. Kan? Tahun lalu kita dengar bagaimana setelah perkara timah kalau tidak salah, Jampitsus dikuntit dan kemudian tertangkap. Satu di antara tiga penguntitnya itu adalah Densus 88. Ya toh? Ya. Kejaksaan Agung dikelilingi oleh drone gitu, katanya itu pengamanan rutin. Padahal sebelum ada kasus timah tidak pernah ada dan sebagainya. Mungkin itu sebabnya Kejaksaan Agung itu merasa perlu keamanan khusus. Mungkin ya, tidak bisa dengan Polri, mungkin. Sehingga kalau ke TNI, anak-anak masyarakat sipil mengatakan nggak boleh dong TNI begitu. Saya katakan itu tidak normal. Karena kalau memang kejaksaan dianggap objek vital, kantor Pemda juga vital. Semua harus jaga Polri. Dan orang lalu berkelakar karena iya sih kalau tugas pokok TNI itu kan perang. Nah sekarang nggak pernah ada perang. Ya. Carikan aja kerjaan kan gitu kan. Kalau misalnya kasus yang juga sekarang ditangani oleh Kejaksaan, yaitu Laksamana Muda Leonardi selaku Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan dan pejabat pembuat komitmen tahun 2015-2017. Ini juga menyangkut pejabat di Kementerian Pertahanan. Nah ini sedang ditangani oleh Kejaksaan. Apakah dengan... Apa itu? Kasus apa itu? Ini dia punya masalah? Ya. Kasus yang melibatkan pejabat di Kementerian Pertahanan. Ini juga menyangkut ada perwira Laksamana Muda Purnawirawan di sini. Apakah menurut Prof ini juga menjadi bagian yang justru untuk menunjukkan Kejaksaan Agung komit untuk memberantas korupsi meskipun melibat Kementerian Pertahanan, itu kasus korupsi pengadaan satelit, Prof? Saya yang nangani dulu. Ya, awalnya kalau nggak salah Prof ikut memberikan rilis. Saya yang bongkar itu dulu kan itu gini, tiba-tiba Indonesia itu digugat oleh sebuah perusahaan di Inggris, bayar sekian dalam sesuatu hal yang tidak ada perlunya sama sekali dalam pengadaan barang alutsista yang menurut penelitian BPKP itu barang bukan asli dari yang mahal begitu, cuma beli di mana katanya di Pasar Senen atau di mana gitu. Sekitar itulah. Itu semua barang palsu dan tidak bernilai kata BPKP. Terus sesudah itu masih kalah lagi di Singapura. Ditagih lagi kan. Waktu itu rame, ditagih kalau tidak bayar sekian akan semua ancamannya itu akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset Indonesia di luar negeri gitu. Loh, saya bilang, kenapa ini ada putusan dan putusannya sudah berlaku sampai tanggal sekian. Nah, ya waktu itu enggak dibayar juga karena Bu Sri Mulyani juga enggak mau. Saya enggak mau bayar yang begitu tuh, perjanjiannya tidak benar dan sebagainya. Lalu saya berbicara dengan Panglima TNI pada waktu itu. Pak, ini orang. Sekarang masyarakat berpikir bahwa kalau TNI itu kebal hukum. Boleh enggak nih saya ajukan ke pengadilan? Boleh, kata Panglima, boleh. Kami TNI ini bermengabdi kepada negara, jangan dituduh kami ini maling semua. Itu. Saya bicara dengan Pak Prabowo. Gimana Pak? Bisa? Oh setuju Pak Menko katanya. Setuju. Berantas saja korupsi. Karena waktu itu Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Iya, Menteri Pertahanan waktu itu. Setuju Pak Menteri, Pak Menko katanya. Waktu itu ya Pak Prabowo itu sampai bilang, gimana Pak Menko? Sini pengadaan alat-alat tuh di Kementerian Pertahanan itu
minta maaf. Saya kira masuk korupsinya kalau cuma 10%, saya maklumi gitu. Ini ratusan persen katanya Pak Prabowo waktu itu. Sikat Pak Menko, berantas korupsi, negara ini harus baik. Waktu itu Pak Prabowo begitu. Mungkin sekarang keluar nih, dulu itu. Gitu. Nah, jadi ini itulah sebenarnya sebabnya kasus saya pengadaan undang barang, Kejaksaan Agung. ya, kasus pengadaan barang fiktif. Iya. Atau dengan markup yang luar biasa besarnya. Markup. Jadi beli barang ini untuk keperluan satelit, padahal itu tidak bisa dipakai lagi dengan sistem baru. Sudah tahu bahwa itu tidak. Tapi dikontrakkan ke Jadi Presiden Prabowo justru ingin mengeksersis ulang untuk supaya kasus ini cepat selesai. Tapi saya ingat, saya bicara ini dengan Pak Prabowo. Nah hadirnya, kalau kita kaitkan, hadirnya militer untuk menjaga kantor kejaksaan. Bagaimana Anda melihat misalnya dikatakan, wah ini jangan sampai ada intervensi. Atau justru ini untuk menjaga kejaksaan untuk lebih firm, penegakan hukum tidak usah takut oleh ancaman dari siapapun. Dari siapapun, karena kalau Anda nyebut ini tadi pejabat yang soal satelit itu kan ada kaitannya dengan polisi. Iya kan, itu kan peradilan militer. Ya. Peradilan KPK korupsinya, terus polisi tidak nangani ini, lalu langsung ke Kejaksaan Agung kan. Jadi itu sebenarnya saya hanya bercerita itu bahwa orang yang Anda sebut itu tadi, saya yang nangani di waktu saya Menko. Karena itu sebenarnya kontrak-kontrak itu sudah terjadi lama sebenarnya. Pembicaraan untuk mengadakan satelit yang kemudian tidak ada gunanya. Dan sampai sekarang barangnya itu sudah busuk pada waktu itu. Untuk apa? Nggak bisa dipakai lagi. Teknologinya udah berubah gitu. Lalu kita harus bayar lagi ke Singapura. Kita membentuk satu tim yang dipimpin oleh Pak Febri yang lain nih. Pak Ferry Wibisono. Dam Jatun waktu itu. Untuk mengurus itu, gugatan balik ke Singapura itu. Terus saya berhenti, enggak tahu. Nasibnya sekarang enggak tahu. Oke, Prof, bagaimana Anda menjawab misalnya kecemasan ada kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI, tapi kemudian karena ada penjagaan TNI itu dianggap sebagai satu intervensi. Bagaimana Anda menjawab kecemasan ini? Berlebihankah? Berlebihan karena tidak relevan. Kalau oknum TNI melakukan itu kan penaliannya di militer, peradilan militer. Kenapa jaga kejaksaan? Militer itu punya auditor sendiri, punya penuntut sendiri, punya pengadilannya, kok dijaganya kejaksaan. Kalau mau itu nanti di Kejaksaan Agung pada tingkat kasasi kan, ada jampitsusnya. Nah jaga aja Kejaksaan Agung, kenapa sampai ke kejaksaan-kejaksaan di seluruh Indonesia. Jadi ini sama sekali tidak relevan kalau dipandang sebagai satu intervensi di kejaksaan, tidak relevan. Tidak masuk akal. Justru kok malah intervensi kan begitu kan, bukan tidak relevan. Kenapa harus ke situ kalau inginnya mengamankan militer yang diadil? Militer tidak ditangani oleh kejaksaan, ditangani oleh auditornya sendiri kan. Iya kan? Oke. Iya. Prof, kalau begitu kita akan masuk saat ini karena kejaksaan dinilai primadona dalam menangani berbagai kasus korupsi. Apakah dengan mengirim tentara menjaga kantor kejaksaan ini sekaligus mengirim pesan tentara di belakang kejaksaan? Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saat ini hampir semua perkara besar terkait dugaan kasus korupsi dan pencucian uang ditangani kejaksaan. Sementara Pamor Polri dan KPK seakan tidak lagi menangani kasus besar, apalagi KPK. Saya masih bersama Prof. Mahfud MD, selain pernah menjadi Menko Polhukam juga pernah menjadi Menteri Pertahanan. Prof, saat ini Kejaksaan Agung jadi primadona, semua kasus besar ada di Kejaksaan Agung. Dan kemudian sebelum kita tadi jeda saya bilang tentara di belakang Kejaksaan Agung. Apakah dengan penjagaan tentara di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini ingin mengirimkan pesan kuat bahwa jangan main-main dengan kejaksaan? Boleh jadi begitu. Dan pesan kuat itu saya kira bukan hanya dari kejaksaan. Menurut saya Presiden juga memberi pesan kuat karena kesan saya Presiden ingin betul membongkar kasus-kasus korupsi itu, tapi pada tahap tertentu tuh berhenti kan. Mulai dari judol. Ingat ya judol, 27 orang udah tersangka ditambah pejabat tertingginya nanti tinggal dipanggil dan ditetapkan. Itu isu yang berjalan di hilang memang sekarang. Mati di kepolisian. Sehingga kejaksaan nunggu, mana ini? Itu kan. Pagar laut. Kejaksaan, polisi sesudah meriksa hanya orang kecil gitu, yang namanya kolot itu dan apa tuh, Asrin, karena dia dijadikan tersangka, katanya pemalsuan dokumen.
gitu kan? Loh, nggak mungkin loh pemalsuan dokumen dengan 300-an atau 260 sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional kalau itu tidak ada sebuah koalisi. Masa cuma dokumen-dokumen gitu dipalsukan. Dan Pak Arsen itu hanya lurah, satu lurah dari 16 kelurahan. Ya. Masa dia disuruh nanggung beban ini semua? Pasti ada yang di atasnya lah gitu. Tapi tidak masuk sehingga kejaksaan sudah 2 kali menolak kalau tidak salah. Ya. Ini jadi kepolisian nyerahkan, dikembalikan, ini diberi petunjuk gini, ini diberi petunjuk gini. Sehingga kalau begitu, wah ini berarti harus ada backing, kira-kira pesannya begitu. Harus ada backing. Kira-kira pesannya begitu. Dan backing itu tentara. Dan backing itu tentara. Ya kira-kira itu analisis LSM ya. Ya. Makanya saya katakan tadi, ini harus kunci khusus untuk bisa memasukkan tentara ke kejaksaan. Hanya kunci khusus keputusan Presiden 63 tahun 2004. Kalau kita lihat juga apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo misalnya membentuk Satgas PKH yang sering disebut sebagai Satgas Sawit. Sawit ya. Ya, itu penertiban kawasan hutan yang selama ini digunakan sebagai atau menjadi konflik sengketa sawit Pak Mahfud. Dan itu Ketua Dewan Pengarahnya langsung Menteri Pertahanan Pak Safri dan kemudian juga ada wakilnya atau ketua hariannya Jampitsus. Nah, apakah ini juga dan prajurit tentara di situ juga diperbantukan untuk mendata lahan-lahan yang selama ini terindikasi menggunakan kawasan hutan untuk sawit dan itu tidak terdaftar negara dan kemudian harus dikembalikan ke negara. Ada pelibatan TNI di situ. Ini bukan hanya pelibatan, dominasi saya kira ya. Di tim itu yang berdominan kan TNI. Ini juga pesan apa yang ingin dikirimkan? Sinyal apa yang sebenarnya sedang dikirimkan, Prof? Mungkin sinyalnya bahwa itu agar mencapai target, agar sesuai tujuan, agar tidak belok di tengah jalan. Karena sering kasus-kasus itu kan belok di tengah jalan, kasus itu hilang di tengah jalan. Nah, yang selama ini tidak banyak terlibat dengan urusan-urusan itu kan TNI. Iya kan? Wah ini TNI mungkin ada oknum 1-2 di beberapa daerah menjadi terlibat dalam backing pertambangan apa gitu ya, pertambangan ilegal. Itu 1-2 mungkin ada. Sehingga secara umum TNI itu mungkin dia tidak punya beban psikologis untuk mereka itu lalu dipasang mungkin oleh Pak Prabowo. Itu sah saja, itu kan terserah presiden kan, kebijakan presiden gitu. Kalau nanti proses hukumnya akan masuk ke jalur-jalur hukum, itu kan. Itu saja. Kalau misalnya pemberantasan korupsi itu kita tahu bahwa itu menjadi bagian dari harapan semua anak bangsa dan itu ingin dijawab oleh Presiden Prabowo. Tetapi ketika proses penegakan hukum itu juga atas misalnya ketidakpercayaan pada penegakan hukum yang lain dan kemudian memilih penegakan institusi penegak hukum yang lainnya, apakah ini satu situasi yang sehat? Menurut saya tidak tepat ya, tetapi Presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan itu. Artinya mempunyai posisi lah. Kewenangan sih mungkin terlalu sah, terlalu resmi. Tapi dia punya posisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang menurut Presiden bisa efektif. Oleh sebab itu kalau saya ingin meringkasnya begini. Tidak happy dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Lalu kemudian mengutamakan Kejaksaan Agung dan untuk membackup Kejaksaan Agung ada pelibatan tentara, bahkan ada dominasi TNI di situ. Iya. Apakah ini suatu sistem yang memang ideal saat ini? Tidak ideal. Tapi saya memaklumi Presiden itu ada di posisi untuk melakukan hal itu. Taruhlah ini diskresi dulu sebentar gitu mungkin ya. Yang ideal itu kalau dia tidak happy dengan polisi, kan tinggal direstruktur polisinya. Iya kan? Dia punya catatan saya ini. Kamulah yang jadi Kapolri, ini, atur ke bawah begini. Saya beri waktu ini lebih beres. Dalam waktu 3 bulan misalnya saya sudah ingin melihat sudah bagus gitu. Tidak selesai tapi sudah bagus prosesnya. Kan tidak mungkin selesai kasus-kasus besar 3 bulan. Tapi lapor gitu. Sehingga tetap proporsional. Jadi polisinya yang ditata bukan lalu membuat kebijakan di luar di luar yang normal-normal tadi. Tidak harus selalu menggunakan kunci Inggris Kepres 63 itu. Karena kalau cuma begitu kan, waduh itu rusak. Kedepannya dari sistem ketatanegaraan, ketatanegaraan pemerintahan kita tuh menjadi tidak bagus.
Ya, Prof, memang ketika Kejaksaan Agung sebagai primadona untuk kasus-kasus besar, secara persepsi publik juga menunjukkan peningkatan, bahkan bisa di atas KPK. Tidak pernah selama ini KPK selalu berada di atas institusi penegakan hukum, tapi kali ini KPK kalau anak zaman sekarang bilang udah ke laut aja gitu. Udah ke laut aja. udah tidak terlalu jelas apa perannya. Apa memang saat ini Kejaksaan Agung dianggap lembaga yang paling punya integritas dan paling dapat dipercaya untuk menangani kasus-kasus besar? Atau sesungguhnya memang tetap memiliki hambatan ketika itu menyangkut orang-orang besar di belakangnya? Paling itu iya, bahwa dia paling bagus, paling berintegritas, tapi relatif. Ya, relatif bukan di situ bersih gitu. Karena yang lain aja lebih tidak bersih, kan gitu aja pikirannya. Kejaksaan Agung tuh sejak tahun 2002 sampai sekarang setiap ada survei itu tertinggi. Yang paling mendapat kepercayaan masyarakat Kejaksaan Agung udah 3 tahun terakhir ini, ya. Sehingga saya sering puji-puji sejak saya bagus Anda mempertinggi kinerja saya karena dinilai penegakan itu bagus karena Anda bagus. Gitu. Menko Polhukam. Ya waktu itu ya sejak tahun 2002 dan Anda pernah turun gitu. Jadi itu memang Kejaksaan Agung cukup. Tapi apakah di sana tidak ada permainan-permainan korupsi dan sebagainya? Ya ada saja gitu ya. Dikatakan paling baik itu mungkin paling sedikit dosanya. Kan gitu aja. Kan yang paling tinggi TNI kan. Anda tahu TNI itu paling tinggi loh. Institusi negara itu paling terpercaya presiden. Yang nomor 2 TNI. Di luar presiden TNI itu tertinggi loh kepercayaan publik. Baru sudah itu Kejaksaan Agung. Kan kalau dikaitkan dengan penegakan hukum. Tapi apakah mereka juga memiliki keleluasaan untuk bisa melampaui atau melakukan hambatan-hambatan politik dalam penegakan kasus-kasus besar? Karena Pak Mahfud untuk melampaui hambatan politis? Ya. Tidak mudah. Ya kasus yang sekarang aja. Saya Pertamina ya. Anda tahu Pertamina. Wah kita kan bangga sekali ya buat nih Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pokoknya ini kita sikat sampai ke atas. Tidak berhenti di sini. Berhenti sekarang. Tidak ada pergerakan. Padahal dulu sudah nyebut nama orang. Ya X, Y, Z ini nanti targetnya. Tidak ada sekarang. Berarti kan ada hambatan di situ. Bukan hanya Polri hambatan itu. Bukan hanya Polri. Mungkin sebuah kekuatan oligarki besar, jaringan besar dan sebagainya. Sehingga Presiden merasa perlu ini harus TNI yang turun. Mungkin ya. Pakai kunci Inggris aja dulu kata Presiden Kepres 63 itu. Mungkin, saya tidak tahu kan masyarakat masih bertanya. Kalau Presiden bicara ya masalahnya selesai. Ini Presiden kan tidak bicara bahwa saya yang nyuruh ini. Kalau tidak disuruh Presiden kan tidak boleh. Menurut undang-undang. Kan gitu. Ya. Dan itulah yang membuat Prof mensinyalir ini pasti ada sesuatu yang menjadi bagian dari desain Presiden. Terutama dalam hal ini adalah penegakan hukum. Iya, hambatan ada 2 kan. Satu di penegakan di aparat penegak hukum yang membackingi preman, membackingi tambang ilegal, perampasan hak adat ilegal itu kan ada backingnya satu. Lalu yang kedua oligarki. Kalau sudah menyangkut oligarki tertentu yang menyangkut kemudian mengatur mafia tidak jalan. Mungkin Presiden melihat itu. Dan dalam konteks ini kalau saya ya memaklumi. Saya tidak menganggap itu benar secara undang-undang, tapi saya memaklumi sebagai satu langkah terobosan yang harus dilakukan daripada macet. Kira-kira begitulah. Gitu? Sebuah satu pilihan yang harus diambil karena ada satu tujuan besar yang akan dilakukan oleh Presiden Subianto. Saya berharap itu yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tidak tahu yang sebenarnya kan kita belum tahu Presiden bicara apa tentang ini kan. Oke. Pelibatan TNI di berbagai lini terutama sampai saat ini menjaga kejaksaan. Sesuatu yang harus kita dukung atau kita cemaskan? Terima kasih Anda masih di program Rosi. Saya masih bersama Prof Mahfud MD. Pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Gus Dur dan pernah menjadi Menteri Menko Politik Polhukam di zaman Pak Jokowi. Prof Mahfud, kalau saya ingin menegaskan, Prof Mahfud ini kan Anda dapat memahami apa yang dirasakan oleh civil society. Anda juga tahu betul teori dan landasan hukum Undang-Undang TNI.
Apakah pelibatan TNI dalam banyak lini saat ini sesuatu termasuk soal penjagaan kejaksaan ini termasuk sesuatu yang harus kita dukung karena untuk kepentingan lebih besar Prof. Mahfud mengatakan ini ada semacam keinginan untuk mempercepat proses penegakan hukum kasus-kasus besar maka TNI dijadikan sebagai sebagai herder. Sebagai herder atau sesuatu yang harus seperti yang dirasakan oleh civil society masuknya tentara ini sudah makin mencemaskan. Kalau saya untuk kejaksaan itu saya bisa memaklumi tapi untuk waktu pendek. Tidak untuk seterusnya. Kalau seterusnya ketatanegaraan kita tidak membolehkan itu. Undang-undang dasar juga tidak membolehkan pada dasarnya karena keamanan itu milik Polri gitu. Tapi apapun masalah dengan Polri, kita harus percaya. Harus ya, Polri-nya jangan diperbaiki. Karena di Polri itu berapa orang? 500 ribu orang Polri itu. Itu sebagian besar bagus loh. Dan profesionalismenya tinggi loh itu mereka. Jadi Pak Prof. Mahfud ingin mengatakan jangan karena tidak suka dengan polisi atau merasa curiga dengan Polri, memindahkan apa yang menjadi urusan itu melanggar konstitusi, melanggar konstitusi. Karena kalau kita marah-marah sama Polri itu kan sebenarnya dihitung di mana letak harus kita marah. Tapi kalau kita bicara Polri, tugas Polri sebagai pengayom masyarakat, penjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat itu kan jalan sampai saat ini. Anda ke desa-desa sekarang jalan tengah malam itu pada umumnya aman, ya. Kalau ada apa-apa Polri jaga kita nih di sekitar kita sekarang kita aman karena ada Polri juga. Coba. Sekarang enggak. Prof. Mahfud, kalau gitu bagaimana kita mendudukan soal ini? Bagaimana kapan kita harus mendukung atau menyetujui pelibatan TNI dalam urusan di luar pertahanan? Kapan kita harus mengingatkan supaya jangan terlalu jauh juga TNI masuk dalam supremasi sipil yang bukan menjadi ranah TNI? Jangan bicara kapan, tapi dalam hal apa kan gitu kan. Kalau kapan itu kan bisa terjadi, enggak selesai-selesai. Menurut saya TNI tidak boleh masuk ke ranah sipil, terutama ke kampus-kampus ngurus keamanan itu. Bahwa sekarang polisi tidak bagus, ya perbaiki polisinya gitu. Tapi polisi di bawah-bawah bagus, saya kenal mereka sampai ke desa, bagus sekali mereka. Yang rusak kan agak kalau sudah nyangkut kasus politik satu, lalu menyangkut kasus korupsi besar. Sering terjadi cincai di situ isunya. Bahkan sampai main misalnya laporan yang sudah jelas salah itu tidak diproses. Misalnya ada akta notaris yang salah. Notarisnya lapor, Pak, ini salah bukan saya tidak pernah nulis huruf kayak gini. Tiba-tiba berupa akte perusahaan beralih orang, tidak diproses. Saya tahu, saya punya beberapa kasus tentang itu. Sampai sekarang, malah orang yang berhak itu dihukum. Gitu. Nah ini kan yang harus diperbaiki, bukan lalu polisi dibenci. Itu kita sangat perlu polisi. Kalau Prof. Mahfud melihat soal penjagaan TNI di kantor-kantor kejaksaan ini, tidak boleh permanen. Tidak boleh permanen. Namanya ada itu tidak boleh permanen dan tidak boleh melembaga sampai ke seluruh Indonesia. Di mana toh yang agak rawan mungkin di Jakarta, mungkin di Surabaya, di kotanya aja tertentu kan. Kalau di kabupaten-kabupaten itu rawan enggak ada yang berani ngancam-ngancam jaksa gitu meskipun polisi. Nampaknya sudah oke lah bahwa ada konflik kisruh soal penanganan perkara itu kan tidak berbahaya banget, tinggal diatur lah dari atas ini. Menurut saya ya, oleh sebab itu ya kita bisa memaklumi langkah yang diambil Presiden, apalagi selain TNI itu selalu mendapat kepercayaan tertinggi dari publik. Yang selalu tertinggi nih TNI sampai sekarang. Yang kedua kejaksaan. Juga berdasar hasil penelitian udah lama di UGM. Masyarakat tuh merindukan kepemimpinan cara TNI. Tak lama sesudah Pak Harto jatuh itu kan ada survei itu di Jogja. Dirilis. Sebagian besar masyarakat itu menginginkan peran TNI yang lebih tegas. Bahkan ada dikatakan pimpinan dipimpin oleh TNI. Kan ada tuh penelitiannya. Dulu rame itu di UGM. Saya pernah ikut membahas itu di tahun kira-kira 2012 atau 2013 gitu hasil penelitian resmi ilmiah gitu. Karena dianggap yang sipil nih selfish gitu, lembaga-lembaga yang ini enggak ini. Tapi kita tidak ingin itu. Kita ingin ide itu kan tidak, kalau untuk memperbarui kan tidak berdasar hasil survei ke masyarakat awam karena dia punya ide pembaruan.
pembaruan itu dan penataan itu dilakukan masyarakat kelas menengah ke atas kalau idenya. Kalau dukungannya dari masyarakat awam, silahkanlah semua pemerintah menurut masyarakat kan pasti baik. Prof, kalau gitu kalau kita kembali ke soal bagaimana TNI ditempatkan untuk menjaga dan itu terkait dengan penanganan kasus-kasus besar di kejaksaan. Apa indikator yang kita bisa lihat bahwa ini berhasil dilakukan untuk mengirim pesan pada siapapun yang menjadi backing kasus-kasus besar ini atau yang ingin melindungi kasus perkara korupsi besar, bagaimana kita melihat indikator message yang diberikan dengan menjaga kejaksaan oleh TNI ini berhasil dengan baik, membuat backing ketakutan dan membuat penanganan kasus korupsi berhasil. Indikatornya itu peristiwa saja, bukti bahwa sebuah kasus besar tidak bisa dilindungi oleh siapapun. Saya bisa menyebut 3. Contoh? Sambo. Berhasil tuh kejaksaan. Meskipun tarik-menarik sebelumnya, tawar-menawar apakah hukumannya angka apa huruf kan gitu. Waktu itu ada yang minta angka saja, berapapun angka berikan. Karena kalau angka bisa diremisi tiap tahun sampai habis gitu. Tapi kalau huruf mati atau seumur hidup enggak ada remisinya. Kan gitu kan, tarik-menarik. Ternyata kejaksaan pada waktu itu berani menuntut gitu. Kemudian kasus itu bank koperasi Henry Surya kan bebas semula toh, Jaksa Agung marah-marah gitu. Kok ini sudah bener anunya, saya kumpulkan di kantor saya sore-sore, kita pidanakan lagi dari kasus yang lainnya, kasusnya kan banyak nih, masuk penjara juga. Itu indikatornya kasus saja, saya tidak tahu indikator lain yang bisa. Indikatornya bagaimana ketika nangani kasus berani. Ya kan, kasus Surya Darmadi dibebaskan, coba dibebaskan tuh semula. Loh kita naik langsung kasasi, ini enggak bener ini, hukum dia. Jadi, bukan, kalau Surya Darmadi itu dulu mau dimaafkan untuk dengan denda, yang triliunan itu hanya mau didenda sekitar sekian ratus miliar. Terus saya bilang enggak boleh, saya bilang kejaksaan naik aja, dihukum 41 triliun. Jadi 41 triliun orangnya masuk penjara 12 atau 18 tahun. Tapi di Kejaksaan Agung 41 triliun itu dipotong menjadi 2, sekian triliun. Artinya itu keberhasilan. Jadi Prof Mahfud, kalau Prof Mahfud katakan tidak terlalu setuju kalau ini dipermanenkan, tapi bisa memahami. Bisa memahami sementara. Ya, memahami sementara bahwa tentara ikut menjaga kantor-kantor kejaksaan ini adalah supaya ikut mengawal proses penyelesaian kasus-kasus korupsi, supaya jangan ada backing dan dapat diselesaikan dengan baik, karena ini adalah komitmen untuk pemberantasan korupsi. Ya. Dan indikator keberhasilannya adalah sampai kita akan lihat kasus-kasus mana yang betul-betul dikejar sampai pengadilan dan pelakunya mendapat hukuman seberat-beratnya dan dapat mengembalikan uang sebagai kerugian negara kembali ke negara. Betul. Itulah indikator keberhasilannya. Di situ kita akan melihat dijaga oleh TNI berhasil. Betul. Filosofinya itu kalau kejaksaan itu keberhasilannya kalau berhasil menuntut dan menghukum seorang. Itu filosofinya, karena dia wakil negara untuk membuktikan kejahatan orang. Jadi salah orang mengatakan jaksa itu tidak untuk menghukum. Dia tugas menghukum kok. Yang berhasil itu pengacara, kalau bisa membebaskan kliennya dengan hukum itu berhasil. Kalau jaksa itu ukurannya kamu nangani perkara berapa, kok jadi gagal. Wow, itu salah itu. Karena memang undang-undangnya nuntut. Kok ada ini. Kemarin saya dengar ada orang menteri, loh kejaksaan tuh enggak boleh tujuannya menghukum orang, tugasnya menghukum orang dia. Yang membebaskan tuh hakim dan pengacaranya, kan gitu. Kalau jaksa tugasnya itu, kalau tidak bisa itu berarti gagal Anda sejak awal. Kenapa ditangani kalau tahu gagal, kan gitu kan. Jadi Prof, semoga kalau ini memang untuk tujuan baik, semoga ini bisa membuahkan hasil yang baik juga. Karena pemberantasan korupsi adalah harapan setiap dari kita. Dan yang kedua, semoga ini juga tidak digunakan hanya untuk kepentingan politik internal. Ya. Terima kasih Prof Mahfud. Rosi, makasih Rosi. Terima kasih juga Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam.